produk kita atau kita nggak berhasil dalam menyampaikan produk kita ke konsumen, itu akan mempengaruhi persepsi konsumen, akan mempengaruhi persepsi masyarakat tentang barang kita, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan mereka untuk menggunakan barang kita atau tidak. Nah, ini adalah 4 faktor penting yang akan mempengaruhi persepsi konsumen. Untuk yang selanjutnya, setelah konsumen itu memperoleh informasi di sini khususnya segala macam informasi ya, khususnya informasi tentang pemasaran kita, itu akan terjadi yang namanya pemrosesan informasi pada diri konsumen. Nah, pemrosesan informasi dalam diri konsumen atau pemrosesan informasi internal pada diri konsumen akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Sebelum itu bisa dilihat di modul yang halaman 4.48. Di situ ada beberapa contoh atau beberapa rincian tentang gambaran bagaimana persepsi konsumen dapat dipengaruhi produsen berkaitan dengan kualitas produk yang dikemukakan oleh Takeuchi. Nah, di situ ada 3 kolom. Yang pertama, sebelum membeli produk. Kedua, saat membeli produk. Dan ketiga, sesudah membeli produk. Yang bisa kita lihat yang pertama, tentang kualitas produk kita sebelum si konsumen itu membeli produk, itu mereka akan mempersepsikan image dan merek perusahaan kita. Pengalaman sebelumnya, opini dari teman, reputasi dari toko atau tempat penjualan, kemudian publikasinya, dan harganya, itu memang sangat penting. Kemudian yang kedua, saat membeli produk, ketika si konsumen membeli produk, itu ketika fase itu bisa saja si konsumen akan berubah pikiran. Karena apa? Mereka juga akan mempertimbangkan satu, tentang spesifikasi performansi dari produk kita. Kemudian komentar dari penjual produk. Kalau kita salah menyampaikan sesuatu informasi tentang produk kita, itu juga akan menjadi pertimbangan oleh si konsumen. Istilahnya nggak kena sasaran atau nggak ngenai ke konsumennya, jadi nggak bisa diterima oleh si konsumen. Terus yang ketiga, kondisi atau persyaratan jaminan. Seperti yang saya katakan tadi, yang paling penting itu bukan hanya sampai produk kita terjual, tapi setelah produk kita terjual pun kita juga harus tetap melakukan komunikasi dengan konsumen. Karena apa? Mereka juga akan menginginkan yang namanya benefit-benefit lain selain si produk itu sendiri. Kemudian di sini juga ada kebijakan perbaikan dan pelayanan, sama saja garansi itu tadi, benefit-benefit lain dan program-program yang mendukung dan lain sebagainya. Kemudian setelah membeli produk, konsumen akan mempertimbangkan yang namanya kemudahan instalasi dan penggunaan. Kalau kita membeli barang elektronik, butuh yang namanya instalasi. Dan jika itu pertama kalinya kita menggunakan suatu produk, otomatis kita akan mengalami kesulitan pertamanya dalam penggunaannya. Jadi dari situ kita benar-benar harus bisa melayani si konsumen tentang instalasi dan bagaimana penggunaan si produk itu tadi. Kemudian penanganan jika ada kerusakan. Kemudian ketersediaan suku cadang dan lain sebagainya. Efektivitas dan performansi komparatifnya jika dibandingkan dengan produk lain. Jadi bisa kembali dilihat di slide sini, pemrosesan informasi internal dalam diri konsumen itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama,
persepsinya, persepsi si konsumen. Kemudian kepribadiannya, hasil belajarnya dia, kemudian sikapnya dia, dan pengaruh lingkungannya. Jadi mungkin sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kan saya kasih tahu lagi jadwal tutonnya. Dan minggu depan sepertinya juga ada tatap muka. Ya, makasih semuanya.